Halo, 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 sobat pelayanan. Apa kabar semuanya? Semoga pada sehat-sehat selalu ya. Baik lagi di podcast santai kita yang bakal ngobrolin hal-hal ringan, tapi ngerasa deket banget sama ASN, khususnya di kantor imigrasi kelas 1 non-TPI Bogor ini. Kali ini aku nggak sendirian, aku ditemenin 4 orang teman aku. Yang pertama, Kak Anis. Halo, perkenalkan aku Anissa dari Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian. Selanjutnya ada Kak Disti. Halo, perkenalkan saya Desi Fitriana dari Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian. Next dari Kak Vika. Halo, kenalin nama aku Vika sebagai Sekretaris Kepala Kantor. Dan yang terakhir dari Kak Cynthia. Halo, aku dari Pelayanan Paspor. Stay tune terus di segmen kita kali ini ya. Oke, di segmen kita kali ini, biar pendengar lebih dekat nih sama kita-kita. Kita bakal ngebahas tentang kerjaan kita sehari-hari aja nih, ngapain nih tusinya. Mulai dari Kak Anis, boleh Kak? Dari aku dulu ya. Kalau aku di Seksi Teknologi Informasi Keimigrasian, biasanya aku ngelola media sosial ya. Kayak bikin konten, terus balas-balasin DM gitu kan. Terus balas-balasin kalau misalkan ada keluhan yang masuk melalui media sosial juga. Jadi intinya memberikan informasi. Lebih fokus pada penyusunan laporan harian, terus menyiapkan operasi buat intelijen, serta menerima dan menindaklanjuti terkait pengaduan orang asing. Oh, boleh Kak? Kalau aku sebagai sekretaris sendiri sih kerjanya dinamis ya. Mungkin terbagi dua, ada yang kedinasan dan non kedinasan. Mungkin kalau kedinasan ada ngatur surat masuk dan keluar yang masuk ke akunnya kepala kantor, terus mengatur hal-hal yang ada di internal kantor kayak nyusun rapat, atensi, notula. Kalau non kedinasan itu lebih banyak sih yang terkait sama kepala kantor sendiri. Jadi pekerjaannya itu dinamis. Baik, sebelumnya saya di pelayanan paspor ya. Jadi waktu itu tuh awal mulanya di masa orientasi. Sebelumnya saya tuh ditanya dulu nih backgroundnya seperti apa. Saya sebelumnya di guru PAUD dan jadi hairstylist di salon. Nah setelah itu saya ditarik di waktu izi paspor di Balai Kota Bogor menjadi duta layanan. Di mana sehari itu bisa 200 sampai 300 orang ya waktu itu. Setelah itu saya ditarik langsung ke seksi pelayanan paspor menjadi duta layanan juga selama 3 bulan, mengecek, memberikan informasi kepada pemohon. Dan itu dengan banyak berdiri, itu lumayan pegal seharian ya. Nah, untungnya setelah nggak lama kemudian ditarik ke bagian belakang di alokasi paspor, di mana harus memasukkan belangko paspor setiap pemohon. Jadi pemohon yang ada 200 hingga 300 atau 400 sehari itu saya melakukannya. Dituntut untuk menjadi disiplin, tepat waktu, karena saya jadi ujung tombaknya. Dan alhamdulillah sekarang sebagai loket itu lumayan juga bisa duduk, nggak perlu pegal-pegal lagi seharian. Alhamdulillah akhirnya duduk ya Kak. Iya. Wih, menarik juga nih Kak Cynthia. Sehari kerja langsung dapat orderan paspor 200 sampai 300. Gila, 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 keren banget. Ya, Nggak bikin kita tertekan juga, cuma emang kitanya harus disiplin dan teliti gitu, karena di situ kan banyak aturan-aturan juga keimigrasian dan langsung berkaitan dengan orang asing yang bermasalah. Paling itu aja sih Kak. oke, oke, oke. Kuncinya tenang aja ya, meskipun kedengerannya wasdak, inteldak, serem, tapi kenyataannya enggak kok. Next, kita ke Kak Vika. Boleh Kak? Oke. Mungkin sebenarnya kalau boleh cerita dulu, aku ini pas penempatan di Bogor, masuknya itu ke seksi ditarik itu namanya bantuan keperluan orang atau BKO. Aku kaget dong, karena aku pikir aku akan bekerja dengan teman-temanku yang baru masuk di pelayanan. Kita next ke Kak Desti. Boleh Kak diceritain sedikit? Awalnya waktu masuk ke seksi intelijen agak takut karena kan namanya juga intelijen dan penindakan keimigrasian. Nah ternyata aku dijalanin ya ternyata biasa aja, nggak bikin kita tertekan juga. Cuma emang kitanya harus disiplin dan teliti gitu karena di situ kan banyak aturan-aturan juga keimigrasian dan langsung berkaitan dengan orang asing yang bermasalah. Paling itu aja sih Kak. Oke, oke, oke.
Kuncinya tenang aja ya, meskipun kedengerannya wasdak, inteldak, serem, tapi kenyataannya enggak kok. Next, kita ke Kak Vika. Boleh, Kak? Oke. Mungkin sebenarnya kalau boleh cerita dulu, aku ini pas penempatan di Bogor, masuknya itu ke seksi izin tinggal dan status keimigrasian. Tapi di hari pertama muncul SK, aku ditarik ke SESPRI atau ditarik itu namanya bantuan keperluan orang atau BKO. Aku kaget dong, karena aku pikir aku akan bekerja dengan teman-temanku yang baru masuk di pelayanan. Terus tiba-tiba harus menjadi sekretaris pimpinan yang dimana aku nggak punya background itu sama sekali. Yang aku pikirin gimana aku harus bersikap dan bertindak di depan orang-orang. Dan di situ, hari pertama aku masuk, 1 minggu pertamanya udah ketemu tamu-tamu yang menurut aku, wah, aku bingung nih harus bertindaknya kayak gini. Kantor imigrasi aja masih deg-degan banget nih, aku kayak untuk nanya, untuk menyampaikan arahan dari kepala, itu kayak masih bingung. Tapi lama-lama setelah menjalani aku menjadi sespri, kayak itu udah terbiasa. Intinya kita tuh harus tahu bersikap dan bertindak, karena kalau misalnya kita malu-malu aja nih, sesuatu tuh nggak akan tersampaikan gitu. Benar-benar. Iya kan? Iya. Kalau itu dari aku itu sih. Menarik ya. Menjadi sespri itu jadi kuncinya ada di berani, Kak. Berani berbuat, berani apa sih? Udah dekat tuh berani. Maaf. Bentar ya. Oke, next kita ke Kak Cynthia. Boleh ya, Kak? Duh. Gak boleh. Sekalinya ketawa, bentar. Minum. Oke, next kita ke Kak Cynthia. Gimana nih, Kak, pengalaman awal jadi ASN? Boleh diceritain sedikit? Boleh banget nih. Sebelumnya background aku tuh sebagai hairstylist sebelumnya ya, yang berupa PAUD. Jadi udah terbiasa lah menghadapi banyak orang. Awal mulanya tuh saya tuh ditarik dulu nih waktu jadi pas masa orientasi ke balai kota jadi duta layanan. Di situ banyak banget pemohon sampai ratusan, dengan total 2 hari itu 345 kalau nggak salah. Nah, dari situ saya ditarik juga langsung masuk ke seksi pelayanan paspor, di mana saya juga ditarik selama 3 bulan jadi duta layanan. Itu hektik banget, banyak orang, ratusan orang sehari, mainnya terus dengan latar budaya, latar belakang yang berbeda, bahasa yang berbeda. Dan setelah itu saya ditarik ke bagian cetak di alamat paspor. Jadi saya tombaknya percetakan. Datang harus pagi, harus on time, kemudian harus teliti, mengecek pembayaran, dan terakhir saya di bagian scan sekarang. Kalau ada pemohon yang salah akhir ataupun salah nama itu harus di sosialisasi, harus mau mengubahnya dulu. Seperti itu. Oh, seperti itu ya. Menarik ya. Sehari kerja langsung 345 pemohon ya, Kak. Keren. Oke, mungkin segmen kita di sesi kali ini dicukupkan sekian dulu. Stay tune terus ya. Seperti itu. Dan alhamdulillah sekarang di kantor imigrasi paperless, jadi nggak perlu tuh print dari rumah, jadi cukup bawa aja berkas asli dan fotokopi di sini kami sediakan. Seperti itu. Oke, Kak. Next kita ke Kak Anis ya, ke Kak Anis bagaimana cara menghadapi pemohon atau masyarakat dari media sosial. Silakan, Kak. Oke, mungkin aku juga sebagai admin media sosial, kadang ada beberapa keluhan yang masuk gitu ya. Mungkin aku cara menjawabnya itu tetap dengan bahasa yang sopan tentunya, terus kita juga jelaskan juga ke masyarakat, terus jangan lupa kasih solusi, karena masyarakat itu mereka mengeluhkan sesuatu itu harus
ada solusinya gitu. Pasti mereka mencari solusinya. Jadi intinya itu sih. Yang penting kita pakai bahasa yang sopan, terus penjelasannya juga dengan kata atau kalimat yang mudah dipahami sama masyarakat gitu kan. Jadi itu sih mungkin kita harus lebih memanage dalam kata-katanya ya, biar tidak ada masyarakat yang merasa tersinggung gitu. Kurang lebih seperti itu sih. Oke. Jadi meskipun di media sosial, kita juga tetap berusaha untuk menjaga etika ya. Jadi kita akan membahas tentang apa sih ASN berakhlak itu yang sering banget disinggung sama masyarakat maupun ASN itu sendiri. Boleh Kak, dari Kak Desti dulu, apa nih menurut Kakak? Kalau menurut aku, ASN itu harus disiplin. Karena disiplin itu fondasi utama kita sebagai ASN. Dan kalau kita nggak disiplin, pekerjaan kita bakal berantakan. Dan apalagi di bagian Intel ya, semuanya pekerjaan harus tepat dan bertanggung jawab, dipertanggungjawabkan. Kalau menurut kalau menurut kalau menurut aku, ASN itu harus disiplin, karena disiplin itu fondasi utama kita sebagai ASN. Karena kalau kita nggak disiplin, pekerjaan kita bakal berantakan. Apalagi di bagian Intel, semua pekerjaan harus tepat dan dapat dipertanggungjawabkan. Jadi, disiplin itu bukan cuma kewajiban, tapi bentuk integritas kita sebagai ASN. Oke, menurut saya ASN itu, apalagi di pelayanan paspor ya, harus banget berorientasi pelayanan. Di mana banyak banget keluhan yang masuk, kemudian bahasa yang berbeda, dengan latar usia yang berbeda juga. Nah, kalau untuk ASN yang berorientasi pelayanan, kita harus apapun keluhan atau masukan dari masyarakat, kita harus terima ya. Misalkan waktu jam istirahat nih, kita sebenarnya ASN juga perlu istirahat, tapi melihat banyak keluhan yang masuk, akhirnya ada inovasi terbaru yaitu Wisti. Menurut aku berakhlak semua kita harus menerapkan berakhlak itu, tapi sebagai contoh aja kita tuh harus adaptif gitu. Dimana teknologi itu cepet banget berkembangnya, terus informasi juga kita harus adaptif dengan dunia ini yang cepat berkembang, dengan informasi yang cepat menyebar gitu. Terus yang paling penting di Tikim juga harus kolaboratif. Sebagai ASN tuh harus kolaboratif karena kita sebagai humas, kita bekerja sama dengan ASN di bagian yang lain gitu. Di pelayanan paspor, di Intel Dakim, dan di seksi-seksi yang lain. Karena pasti sebelum kita menyampaikan informasi kepada masyarakat, kita make sure dulu nih sama teman-teman kita yang ada di pelayanan ini, benar gak sih pelayanan ini tuh kayak gini, baru kita bisa sampaikan itu kepada masyarakat. Yang paling penting itu sih. Oke, kalau mungkin dari aku sendiri ya, aku percaya setiap ASN itu dia udah memiliki yang namanya sikap berakhlak. Cuman aku sebagai sespri nih, yang paling aku rasain itu mungkin loyalnya ya. Tadi kan aku udah bilang nih di awal-awal kalau jadi sespri itu harus pekerjaannya dinamis, nggak monoton. Dinamis itu juga terkait dengan waktu gitu kan. Kayak kerjaan kita nggak pulang jam 4, bisa jadi pulangnya malam, bisa jadi malam itu juga harus standby dan lain-lainnya. Itu kan benar-benar harus menanamkan sikap loyal gitu kan ya. Oke guys, mungkin podcast kita kali ini dicukupkan dulu sekian ya. Mudah-mudahan banyak hikmah, banyak manfaat, banyak benefit yang bisa kita ambil dari podcast kita kali ini. Mohon maaf kalau banyak kurangnya dari saya pribadi. Oke, jumpa lagi di lain waktu di podcast kita lainnya. Dah.